syariat, tarekat, hakikat harus mix. Tidak boleh ada yang lepas. Puncaknya adalah hakikat. Kita dekat, kita ketemu sama Allah, sehingga terbuka banyak rahasia-rahasia kebenaran. Jadi semakin banyak kita memahami dan menjalankan kebenaran, semakin dekat kita sama Allah. Itulah hakikat. Baik di level ilmul yakin, ainul yakin maupun hakul yakin. Loh, kalau sudah sufi apa ya harus sholat, Pak? Kan banyak yang gitu. Kita makomnya sufi, sholat tidak penting lagi. Tidak. Ada dialektika syariat, tarekat, hakikat. Islam yang kafah itu tiga-tiganya. Tidak boleh ada yang hilang. Syariat itu ketetapan Allah, jalan yang dikasih oleh Allah ke kita untuk kita tempuh. Ya jalan fisik nanti namanya fikih, jalan batin namanya tasawuf. Jadi syariat itu syarak. Jadi petunjuk agama Islam itu kan syariat, din yang dikasih Allah ke kita. Ini petunjuk. Syariat ini nggak ada gunanya kalau tidak kita jalankan. Cuma menjalankannya ya jangan ngawur. Harus jelas orientasi, maksud, tujuannya, arahnya, levelnya. Ketika kita menjalankan namanya tarekat. Tarekat itu kan jalan. Ajaran tadi tidak ada gunanya kalau kita tidak masuk ke ranah tarekat. Tarekat berarti apa? Perjalanan. Tujuannya apa? Semakin dekat dengan Allah. Ya nanti ada sih yang ngarang jalan sendiri, Pak. Yang penting kan dekat sama Allah toh, Pak. Tak ngarang sendiri aja, tidak bisa. Ya mungkin bisa ketemu Allah, tapi kalau Allah nggak berkenan gimana? Wong Allah sudah ngasih tahu, kayak kita bikin rumah, terus bikin pintu. Yang mau ketemu saya lewat pintu itu ya. Meskipun di sana ada jendela-jendela. Kalau kamu nekat lewat jendela, nggak lewat pintu, itu yang punya rumah bisa tersinggung. Meskipun kalau lewat pintu, kamu bisa ketemu yang punya rumah. Itu syariat. Jadi jalan yang diberikan oleh Allah. Kalau mau dekat padaku, kalau mau ketemu aku, lewat jalan ini loh. Yang wajib-wajib ini, yang sunnah-sunnah ini. Jangan ngarang sendiri. Ada sih bagian-bagian yang bisa kita ijtihadi sendiri, cuma jangan lupa pintu besarnya. Begitu keliru, ya mungkin ketemu Allah, tapi nanti kalau Allah manggil satpamnya, kamu bisa dipentungi. Ya satpamnya malaikat. Jadi itu syariat dan tarekat. Syariat tidak ada gunanya tanpa tarekat. Tarekat tanpa syariat ngawur. Tidak bisa. Pak, saya sholatnya kurang khusyuk, Pak. Saya itu bisa tenang khusyuk kalau ada musik, Pak. Jadi boleh ya, Pak, sholatnya pakai headset misalnya. Jadi sambil sholat kamu dengerin gitaro, kamu dengerin, tenang sekali, Pak, saya sholatnya khusyuk. Bisa sambil nangis-nangis, sambil dengerin lagu-lagunya. Tidak bisa. Ya mungkin pikiranmu nyampe ke Allah, tapi Allah tidak berkenan. Allah sudah ngasih rumus. Kalau ingin dengerin lagu, ingin batinmu tenang, jangan dalam wilayah sholat. Ketika sholat, Allah ingin ngobrol padamu secara privat, tidak terganggu apapun yang lain. Dengan etika yang sudah dirumuskan itu. Itu tarekat sama syariat. Kalau kita sudah paham syariat dan menjalankan tarekat, kita akan ketemu hakikat. Hakikat itu kebenaran. Kita jalan menuju Allah dan sampai tujuannya ketemu Allah beneran. Dengan berbagai wujud, level dan modenya, disitulah kita akan ngerti hakikat.
Hakikat itu ketika kita manduk-manduk, oh ini toh maksudnya, ini tuh rahasianya, kayak gini tuh kebenarannya. Itu namanya hakikat. Dari kata-kata hak. Ternyata hidup ini tidak penting. Oh ini toh indahnya akrab sama Allah itu hakikat. Hakikat tidak bisa cuma dipikir. Hakikat tidak bisa cuma dari aktivitas. Harus masuk ke dalam. Ngerti rahasia-rahasia. Ngerti pengetahuan-pengetahuan yang hanya bisa diperoleh lewat torekot tadi. Makanya ya pengetahuan bahasa Arabnya makrifat. Dari situlah orang terbuka, bahasa Budanya pencerahan, bahasa baratnya renaisan, menemukan kebenaran. Cuma kalau renaisannya barat kan 50%, dia baru menemukan kebenaran rasional. Sementara dalam diri manusia banyak kebenaran-kebenaran yang lain yang mengejarnya nggak cuma lewat rasio. Jadi pedomani syariat, jalankan dalam torekot, kita akan menemukan hakikat. Ya nanti kalau menurut Syekh Arsyad, hakikat itu ada yang levelnya ilmul yakin, ada yang levelnya ainul yakin, ada yang levelnya hakul yakin. Ilmul yakin itu pakai akal. Kalau ainul yakin tidak cuma akal, sudah ilmu, sudah mendalam. Kalau hakul yakin tidak lagi ilmu, tapi penghayatan, pengalaman ketika sudah dijalankan. Jadi itulah kebenaran. Kebenaran kita ada yang levelnya akal, ada yang mendalam sehingga levelnya ilmu, ada yang sudah mendarah daging, levelnya ma'rifat. Karena kita alami sendiri, kita dalami sendiri. Jadi ilmu yakin, ainul yakin, sama hakul yakin. Contohnya, kamu lihat temenmu punya pacar, kuliahnya keteteran. Pacaran itu berarti ganggu kuliah. Ini ilmu yakin. Terus kamu teliti beneran. Kamu wawancara, kamu cari referensi, kamu penelitian lapangan, observasi. Sampai menyimpulkan benar ternyata pacaran itu ganggu kuliah. Ini ilmu yakin. Tapi kamu masih belum puas. Ndak lego aku sebelum ngerti sendiri. Terus kamu pacaran beneran. Kamu sendiri yang pacaran sekarang. Sekarang ngerasa ke dahsyatnya pacaran. Terus iya ternyata memang ganggu kuliah pacaran. Ini levelnya sudah hakul yakin. Kamu ngalami sendiri. Orang barat lihat kita sholat itu ilmu yakin. Orientalis yang belajar sholat kita itu ainul yakin. Kita sendiri yang sholat dan merasakan seperti apa sholat, inilah hakul yakin. Sepinter apapun orientalis, Islamolog, dia tidak akan bisa masuk ke wilayah hakul yakin. Sebelum dia masuk Islam sendiri serius, bukan hanya coba-coba. Kalau hanya coba-coba ya tidak akan ketemu rasanya. Nyoba kuliah tidak ada rasanya. Nyoba pacaran tidak ada rasanya. Nyoba kawin tidak tahu rasanya ada apa enggak. Tapi jangan dicoba loh. Oke. Jadi syariat, torekot, hakikat. 3 hal inilah yang nanti bikin Islam kita kafah, sempurna, utuh. Ada orang yang syariat saja, berarti ilmunya dalam tapi nggak ada yang dijalankan satupun.
Ngerti sih kalau tahajud itu bagus, ngerti sih kalau baca Quran itu bagus, ngerti sih kalau sholat duha itu bagus, ngerti sih kalau zikir itu bagus. Begitu ditanya mana yang sudah dilakukan, insya Allah Pak. Berarti belum. Kamu masih di level syariat, belum torekot. Ada yang sudah torekot tapi nggak nyampe hakikat. Kenapa? Salah orientasi. Dijualan kan salah fokus. Fokusnya pada syariatnya, melupakan hakikat. Fokusnya pada sudah cocok apa belum, dan tidak bergerak. Kalau sudah cocok terus mau ngapain? Kehilangan Allahnya. Dia sholat sibuk dengan fikihnya, sehingga khusyuknya hilang. Sholat sibuk, ini barisannya sudah rapat apa belum? Ternyata belum rapat. Terus kakinya yang sebelahmu kamu injek. Karena yang di sebelah nggak mau diinjek, minggir dia, kamu kejar, minggir lagi, dikejar lagi. Kamu sholatnya kehilangan Allah cuma kejaran-kejaran kaki. Banyak kan yang kaku begitu. Jadi fokus pada sholatnya. Sholat digigit nyamuk, terus mbok kukur. Wah, saya Syafi'i ya, gerak 3 kali batal. Sumpek deh kamu. 1, 2, 3. Ayo ini sudah 3. Kelanjutannya gimana? Kamu fokus ke fikih. Ya sebenarnya rumusnya sholat itu kan 2. Kalau kita sudah ngerti syarat rukunnya, laksanakan secara khudu' dan khusyuk. Khudu' itu aktivitas fisiknya, khusyuk itu aktivitas batinnya. Kan cuma itu. Malah ada hadis yang Nabi waktu sholat ada ular lewat. Sama Nabi sholatnya diberhentikan sebentar, ngambil kayu, ularnya dipukuli, tik tik tik, ularnya mati, dilanjutkan lagi sholatnya. Tapi yo mukulnya enggak sambil joget-joget, sambil lincah-lincah, enggak. Khudu itu bikin gerak. Ya mungkin ada tambahan gerakan dikit-dikit, rambutmu gatel, enggak masalah, asal tetap kelihatan tunduk. Khudu. Enggak kok gatel kamu pukul berapa kali sambil sholat sambil enggak. Berarti tidak khudu. 1 kali gerak pun kalau menunjukkan kamu tidak khudu, tidak tunduk, itu sholatmu juga rusak. 1 kali gerak, misalnya kamu sedang sholat, temanmu di kos-kosan pamit, aku bali sik ya, sip. Nah, ayo padha wae. Itu namanya kamu nggak konsentrasi ke sholatmu. Itu loh. Jadi khusyuk sama khudu. Ya, jadi syariat, torekot, hakikat harus mix. Tidak boleh ada yang lepas. Puncaknya adalah hakikat. Kita dekat, kita ketemu sama Allah, sehingga terbuka banyak rahasia-rahasia kebenaran. Jadi semakin banyak kita memahami dan menjalankan kebenaran, semakin dekat kita sama Allah. Itulah hakikat. Baik di level ilmul yakin, ainul yakin maupun hakul yakin. Ya ini uraian tadi, hubungannya syariat, torekot, hakikat. Syariat tanpa torekot itu hampa, tidak ada gunanya. Torekot tanpa syariat itu sesat, tidak jelas orientasinya. Syariat dan torekot tanpa hakikat itu olahraga. Tidak jelas mau kemana. Jadi 3-tiganya harus dialog, harus ada. Syekh Muhammad Arsyad ngambil ibarat buah kelapa. Pohon kelapa itu loh, dan buahnya. Kulitnya itu syariat. Dagingnya, degannya, dan air kelapanya itu torekot. Minyaknya itu hakikat. Minyak itu kan tidak kelihatan, tidak ada. Tapi setelah diperas dari kelapa itu baru lahir minyak. Jadi hakikat itu tidak kelihatan. Tapi kalau kamu serius di torekot, kamu nemu hakikat. Sama kayak kelapa. Minyaknya tidak kelihatan. Tapi kalau minyak ini kamu peras, kamu olah, kamu akan ketemu minyak. Itulah hakikat. Kalau kamu biarkan aja,
tanpa kamu peras. Ya kamu menjalankan syariat sih, cuma asal-asalan sehingga tidak ketemu intinya. Ya seperti kelapa yang tidak menemukan minyaknya. Nah itu ibarat dari Syekh Muhammad Arsyad. Hubungan antara syariat, tarekat, dan hakikat. Nah, untuk menuju hakikat tadi, syariat dan tarekat kita sempurnakan, katanya Syekh Muhammad Arsyad, lewat 3 jalur. Yang pertama musyahadah, yang kedua muraqabah, dan yang ketiga muhadharah. Musyahadah itu kayak tadi ya, apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat, di sana Allah ada. Itu namanya musyahadah. Sambil menjalankan syariat, batin kita sibuk selalu dengan Allah. Itu namanya musyahadah. Musyahadah dari kita. Yang kedua muraqabah. Muraqabah itu satu akar kata kayak raqib, malaikat raqib yang ngawasi. Muraqabah itu ihsan. Kita merasa selalu dilihat Allah. Antak budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi di mana-mana kita melihat Allah, musyahadah, dan kita juga merasa selalu diawasi oleh Allah. Namanya muraqabah. Dan terakhir muhadharah. Muhadharah itu hati kita selalu mengingat Allah. Allah selalu hadir. Kita selalu merasa ada di hadirat Allah. Dengan 3 kelengkapan ini, syariat dan tarekat akan menemukan hakikat. Kalau syariat dan tarekat kita masih berjarak dengan Allah, berjarak itu misalnya tujuannya bukan lagi Allah, targetnya bukan lagi Allah, ya hanya itu yang kita dapatkan. Targetmu mungkin pahala, targetmu mungkin surga, targetmu mungkin rezeki lebih banyak, hanya itu yang kita dapat. Bukan berarti tidak bisa, cuma berhenti di situ, eman-eman. Kalau kita nyampe ke Allah, segalanya bisa kita dapatkan. Maka kita sempurnakan syariat dan tarekat dengan musyahadah, muraqabah, dan muhadharah. Di mana-mana hanya kita lihat Allah, kita yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita, karena kita juga selalu hadir di hadirat Allah, dan Allah juga selalu ada dalam hati kita. Jadi hidup serba Allah. Jadi yang zikir nggak cuma mulutnya, tapi juga batinnya dan perbuatannya. Lewat musyahadah, muraqabah, muhadharah. Melakukan apapun, pertanyaanmu adalah, kalau kayak gini Allah suka enggak? Allah ridho enggak? Saya mau ngaji atau enggak usah ngaji, nongkrong aja. Kira-kira Allah lebih ridho mana? Pertanyaannya begitu. Masuk kuliah atau jalan-jalan aja di mall? Kira-kira Allah lebih ridho mana? Sholat duha atau, nah itu kan selalu pertanyaanmu begitu, kamu akan lebih dekat sama Allah. Ada cewek cakep, ini tak lirik, opo ndak usah aja. Kira-kira Allah lebih suka yang mana? Ada. Jadi apapun yang dilakukan, coba dialoglah sama Allah. Kalau sudah nggak kuat untuk ngelirik, izin sebentar ya Allah. Wah. Oke, jadi itu namanya apa? Musyahadah, muraqabah, muhadharah. Saksikan Allah di mana-mana. Ingatlah bahwa Allah selalu mengawasi kita, dan hadirkan Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Maka tarekat kita yang tadi dasarnya syariat akan menemukan hakikat. Hakikat itu kebenaran yang sejati, yang untuk itulah kita ada di muka bumi ini.